Muncul lagi video perundungan yang diduga dilakukan geng MK. MK diketahui ketua geng dari barisan siswa yang ada di SMP Negeri 2 Cimanggu. Menurut informasi, kelompok tersebut beranggotakan 30 orang. Sebelum FF, adik kelas MK dianiaya, ternyata ada korban lain yang juga siswa SMP jadi sasaran amukan geng barisan siswa. Di balik pagar pemakaman inilah, bocah kelas 4 SD di Banyuwangi, Jawa Timur beristirahat untuk selama-lamanya. Merasa tidak tahan dengan perundungan dari teman-temannya karena tak lagi memiliki ayah, MR nekat menyudahi hidupnya dengan gantung diri. Menanggapi serius kasus perundungan ini, polisi terus menyelidiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Di video kali ini kita akan bicara lagi, kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, Bang J, ini ada lagi nih Pak Ustadz satu kasus yang memang cukup memprihatinkan ya Pak Ustadz, di mana anak-anak kecil sekolah-sekolah SD, SMP itu sekarang lagi musim ini bullying atau perundungan itu lah, seperti itu ya Pak Ustadz ya, perundungan. Bahkan ada juga anak SD atau SMP itu yang akhirnya loncat dari sekolahnya itu Pak Ustadz, meninggal. Masya Allah, kasihan sekali itu, memang memprihatinkan. Kemudian ada polisi lah yang bunuh diri gitu Pak Ustadz, ada ibu yang bunuh anaknya. Masya Allah, ini dahsyat sekali Pak Ustadz, kejadian-kejadian akhir-akhir ini ya, yang mengusik keprihatinan saya, mungkin kita semua lah. Kira-kira bagaimana itu Pak Ustadz bisa terjadi seperti itu? Apa kira-kira ini Pak Ustadz? Ada apa ini gitu Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, memang di kondisi bully-membuli ini di seluruh negara ada. Yang kita amati di Indonesia ya. Ya, memang saya melihat ada anak SD yang loncat dari lantai 3 atau lantai 4 itu ya. Lantai 4 ya. Oke, lantai 4 anak SD. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang dia histeria, emosi yang kuat. Karena yang saya dengar, karena memang dibully oleh temannya atau kakak kelasnya barangkali ya, saya kurang jelas sekali. Tetapi kenapa itu bisa seperti itu? Ya, akhirnya emosionalnya meningkat. Maksudnya emosional meningkat, akhirnya terjun gitu maksudnya? Ya, emosional meningkat itu kan ada amarah, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa mengarahkan, seperti itu Pak Ustadz? Ya, lo SD gimana ngarahin? Mau yang gede aja nggak bisa ngarahin. Betul. Langsung jawab iyalah. Anak SD gimana ngarahin? Yang gede aja nggak dibully aja nggak bisa ngarahin dirinya. Ya, apalagi kan? SD. Apalagi anak SD yang secara mentalitasnya ya belum siap kuat, lah ya. Disinilah yang harus kita pahami bahwa anak tersebut dibully, berkali-kali dibully. Akhirnya kalau memang emosionalnya, amarahnya itu kuat, walau alam, saya nggak tahu persis karena saya nggak menghadapi anak ini, hanya perkiraan saya secara subjektif aja ya. Bisa aja memang anak itu emosional, nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya pada saat dia di kelas, di lantai ini masih aja dibully, ya sudah, mau apa lagi. Dia pikir, aku tuh kemana-mana disakiti di ini, mending mati aja, kan gitu. Orang itu bisa berpikir begitu karena memang kondisinya mengarah ke arah sana. Dan orang tuanya juga nggak tahu. Nah, bagi anak yang membuli, orang tuanya juga bisa aja tidak tahu. Seperti itu. Nah, kenapa anaknya itu bisa membuli? Ini yang membuli dulu nih. Ya, tetap itu ada ciri dari orang tuanya.
Dia akan membawa genetik dari orang tuanya yang sering ngejek sebenarnya. Makanya mengejek orang lain itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Dilarang. Bahwa jangan merasa golongan kita, kelompok kita itu yang paling benar, paling baik. Itu nggak boleh sebenarnya. Dan itu kalau memang seperti itu, anaknya ya bisa aja ada genetik mengejek orang lain. Seperti itu. Nah, bagi orang si anak yang dibully ya sama. Kalau dia itu tipikalnya itu emosional, ya bisa aja orang tuanya emosional. Ini tidak ngomongin masalah anak SD tersebut ya. Betul, Pak. Ini ngomongin yang situasi ya. Jadi kalau memang anak itu emosional munculnya, anak itu emosional berarti orang tuanya menurunkan genetik emosional ke anaknya sebenarnya. Apakah mungkin itu ada dia mendengar ada yang menyuruh gitu karena emosional kan seperti apa bisa seperti itu Pak? Bisa. Bisa ada. Walaupun anak kecil Pak Ustadz ya? Iya bisa. Ini nggak usah yang perundungan ya. Ini kan akhirnya dirundung, dibully ya, dilecehkan, diejek dan sebagainya ini. Akhirnya dia kan punya pikiran yang over, dia berpikir itu. Marah yang dia simpen atau ketakutan yang dia simpen yang nanti keluarnya beda-beda. Kalau ketakutan dia bisa aja nggak mau sekolah. Ya betul. Kan gitu ya. Betul. Kalau marah dia pasti ada yang bilang marah tapi dia putus asa, tapi marah suruh bunuh diri biasanya seperti itu. Nah yang seperti itu banyak. Jadi orang yang sudah ada kalimat suruh bunuh diri ini berarti di situ sudah nggak cuma hanya jin, nggak cuma hanya ifrit, itu sudah dajjal. Allahu Akbar. Karena memang sudah diarahkan oleh dajjal ke arah sana. Tapi kenapa dajjal itu masuk? Ya memang orang itu dilarang oleh Allah itu untuk berputus asa. Cuma kalau anak kecil bagaimana? Insya Allah itu dari genetik-genetik orang tuanya. Tetap itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Nah disinilah yang harus kita pahami. Saya pernah menangani pasien itu, ini bukan yang bullying ya, menangani pasien itu dari mulai anak nomor 1, 2, 3 itu kena skizofrenia dan sama skizofrenianya. Apa yang sama? 1 takut dengan preman, semua 1, 2, 3 itu takut sama preman. Yang kedua takut sama polisi. Yang ketiga takut perjalanan jauh. Tiga-tiganya sama seperti itu. Nah, kalau tiga-tiganya sama seperti itu, saya langsung bertanya sama ibunya, Bu, dulu pada waktu ibu itu hamil beliau bertiga ini, saya mau tanya, 1, ibu itu nggak mau disakiti sama suami, maunya dempel terus, suami kalau bisa jangan jauh dari ibu, kalau suami jauh, ibu selalu was-was, dan ibu jelas itu kuat. Ibu takut disakiti, tidak mau disakiti, dan takut disakiti. Bukan tidak mau, takut disakiti oleh suami atau siapapun. Pertama, karena itu nanti larinya adalah takut dengan preman dan takut dengan polisi. Karena dua-duanya kan menurut beliau ya begitulah ya. Kemudian was-was kalau ditinggal pergi suami agak jauh. Nah, pada saat itu beliau itu mengandung itu, saya tanya, betul apa enggak Bu seperti itu? Beliau jawab betul. Dia jawab betul. Padahal kan ini dalam waktu yang berbeda-beda 3 anak ini ya Pak Ustadz ya? Iya, tetapi itu kan karakter yang ke bawah terus. Nah, genetik inilah yang tadi saya ceritakan kepada anak kecil yang terbuli sehingga beliau itu loncat. Umpamanya kalau ada polisi yang kamu ceritakan itu bunuh diri, berarti ada masalah yang menjadikan dia itu putus asa. Kalau ibu yang membunuh anaknya itu ada menjadikan bahwa ibu ini lagi marah dengan suaminya tapi nggak bisa diomongkan karena suaminya lebih keras, lebih ego barangkali, lebih menakutkan sehingga yang ada dalam pikiran itu bunuh anakmu, bunuh anakmu, seperti itu. Memang ini bukan bully, tapi ini kaki tangan bully. Kaki tangan bully. Ya. Skizofrenia itu akan menancap persis terhadap orang-orang yang dibully. Dan banyak kasus yang anak nggak mau sekolah, itu dibully. Rata-rata seperti itu. Kemudian ada anak yang takut sekolah bukan karena dibully di situ,
kemudian dia takut, mau keluar rumah takut, kemudian setiap hari itu dia lihat gorden, cingak-cingak ada yang dia cari. Nah, ditanyain, kenapa kamu begitu? Ada orang nggak nyari saya gitu. Berarti dia ada yang di sini tuh ada yang ngomong kamu dicari orang, mau dibunuh atau kamu dicari orang. Ada yang ngomong di situ. Itu sama, itu skizofrenia. Dan ini bagi teman-teman yang sekolahnya itu ilmu doktornya itu dari luar negeri, nggak ketemu yang seperti itu, tidak ketemu, karena ini psikologis dari suatu masalah. Tertekan, ya dia tertekan, tapi tertekan bagaimana teman-teman nggak dapat seperti itu, sehingga ya tertekan. Nanti kalau sudah nggak bisa tidur, nggak ini dikasih obat penenang, ya cuma itu aja. Apakah dari itu Pak Ustadz, mohon maaf, ini bisa mempengaruhi gangguan terhadap jiwa mereka itu juga Pak Ustadz? Bisa, akhirnya kan nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu sendiri karena sudah ada yang ngomong. Ya gimana? Seperti umpamanya kamu mau tidur, tiba-tiba ada musik itu kamu nggak suka. Terus gimana terhadap dirinya? Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya kan selama ini memang nggak ada obatnya. Makanya di sini saya memberikan. Nah, disitulah yang harus diselesaikan. Jadi orang yang dibully biasanya rata-rata ada suara yang ngomong di sini, di pikiran. Dan itu kalau memang lebih berat, dia nggak bisa tidur. Kalau itu ngomong terus, macam-macam keadaannya. Seperti itu. Jadi dibully ini sangat rentan dan dekat dengan skizofrenia atau halusinasi. Nah, halusinasinya ya seperti itu. Ya kalau dibully ya ada yang ngomong kamu nanti diejek. Kalau dibully sama gurunya, kamu nggak dihargai sama guru. Udah bolos saja, kalimatnya begitu-begitu. Nah, ini yang harus kita waspadai bagi bapak-bapak dan ibu-ibu muda. Belajarlah untuk lurus di jalan Allah. Jangan mengejek orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Nanti anak-anak itu pasti punya sifat seperti itu. Nanti takutnya adalah orang tuanya akan diejek oleh anaknya sendiri. Itu akan menjadi ujian sebenarnya. Diejek itu gimana? Wah, anak saya pintar-pintar, tidak ada masalah. Suatu ketika besok tuanya orang sakit-sakitan. Nah, itu kan nggak enak itu didengar itu. Dibully sama anaknya. Masya Allah. Makan mah, kalau nggak makan mati loh. Kan nggak enak itu. Karena apa? Dulunya ya begitu. Dulunya itu ngomong nggak enak. Coba ngomong yang enak itu umpamanya gini, umpamanya ini umpamanya sih ya. Ustadz, nanti habis dari Banyuwangi saya mau ke Bali, monggo. Loh, itu kan enak ya? Enak itu Pak Ustadz. Iya sih. Langsung. Nanti dari Bali itu saya nanti nggak bisa naik travel, nggak bisa naik pesawat, monggo. Loh, itu kan enak itu. Enak Ustaz. Kan begitu ya Ji ya. Nah, aku juga mau itu gitu. Itu adalah cara-cara Rasul kalau ada kesulitan berikanlah kemudahan. Jadi orang itu jangan menyulitkan orang lain. Nanti kesulitan-kesulitan kita itu di dunia akan dibantu, ditolong oleh Allah Ta'ala. Nanti termasuk kesulitan di akhirat itu apa? Banyak salah dan dosa kita itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Itu sebenarnya salah satu hadis itu diceritakan seperti itu. Tapi kenapa kita manusia selalu menjadikan orang lain itu kesulitan itu seneng? Ya itu iri dengki itu ya seperti itu. Lihat orang seneng dia sedih, lihat orang sedih dia seneng. Ya itu kebalik-balik gitu. SMS Ustaz. Apa itu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bagus ini. Iya benar Ji. Jadi itu yang harus kita ketahui agar anak-anak kita itu jangan menjadi orang yang pembuli. Dekatkan pada Allah Ta'ala, benar-benar dekat kepada Allah Ta'ala. Loh, apakah orang yang punya agama atau pendakwah itu anaknya, oh enggak bisa begitu menjadi polos, menjadi apa? Enggak, kalau dia pendakwah tapi dia itu juga merendahkan temannya pendakwah lainnya, sama aja nanti anaknya ya begitu. Kalau itu terus-terusan, sama aja, nggak boleh seperti itu. Sama. Dan itu nanti lihat aja hasilnya. Saya ngancam nggak? Enggak, saya cuma ngasih tahu aja. Lihat aja. Karena itu akan menjadi ujian bagi
orang yang seperti itu. Pasti akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Nah, orang yang seperti itu dia tidak akan siap. Karena apa? Sejak awal dia memang tidak mau ngikutin perintah-perintah Allah. Seperti itu. Memudahkan dia tidak mau. Mencoba membantu saudaranya nggak mau. Mencoba untuk ini nggak mau. Ini maunya ngecek, maunya dia bangga, maunya ya sudah nanti anak turunnya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi gambaran. Hati-hati kita punya anak, harus kita bantu dengan kita karena kita bisa menurunkan genetik. Kenapa tadi saya cerita, saya menangani kasus anak-anaknya itu skizonya itu takut dengan preman, takut dengan polisi, dan takut perjalanan jauh. Lah kan lucu itu. Tapi karena tiga-tiganya sama, itulah yang saya ceritakan. Alhamdulillah Allah memberikan izin kepada saya bertanya pada ibunya, Bu, apakah dulu satu ibu takut disakiti? Iya. Iya, langsung jawab. Iya Ustadz, saya takut disakiti sama suami saya takut disakiti oleh orang lain. Takut dia bentuknya. Yang kedua, ibu nggak mau lepas dari suami. Kalau suami pergi jauh, ibu was-was, ketakutan, gimana? Iya. Jadi saya kalau suami saya itu nggak pulang-pulang, bingung saya gitu. Saya punya temen Ustaz. Dia nggak curhat sih sama saya, tapi saya melihat keluarganya gitu loh. Anaknya itu malas sekolah. Malasnya itu kalau disuruh sekolah nggak mau terus. Saya dalam hati nih, coba dong orang tuanya ke sekolah. Ada apa nih? Pasti ada masalah dengan temannya atau dengan gurunya gitu. Sampai anak ini nggak mau sekolah gitu kan. Tapi tadi Ustadz bilang, Pak, ini ada kaitannya dengan orang tuanya, masa lalunya mungkin. Nah, menurut Ustadz, apakah kedua alternatif solusi itu harus dijalankan, Ustadz? Introspeksi orang tuanya, terus ikhtiar dengan gurunya, permasalahan segala macam. Benar, ya. Insya Allah benar sih. Jadi anak yang tidak mau sekolah ini kan nggak tahu kenapa tidak mau. Satu, kalau anaknya kelihatan penakut atau sehari-hari itu tahu ya, anak saya penakut, berarti bisa aja dirundung, dibully lah ya. Kalau penakut. Tapi kalau kelihatan anak itu mukanya terang, berani, tegang, mata celalat-celalat, kayak tung mamanya. itu kan kalau dia dirundung itu kan nggak mungkin gitu loh ya. Berarti ini apa? Emosional. Kalau mamanya anak yang punya tipikal itu nggak mau sekolah, berarti ada orang tuanya dulu itu kalau disuruh sama orang tuanya, sama kakek atau neneknya si anak ini, itu ya nggak mau dia, nggak mau aja. Sehingga orang tuanya, kakek neneknya si adik ini sedih, kenapa anakku nggak mau tak suruh baik ya? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Kenapa kok nggak mau lah intinya ya. Mau ngotot, mau berani, nggak mau lah ya intinya seperti itu. Nah, suatu ketika dia punya anak, dia pingin anaknya itu ya normal atau ini, dia pingin anaknya sekolah. Ya di titik dia pingin sekali anak sekolah, anaknya nggak mau sekolah. Saya punya pengalaman itu Pak Ustadz dulu. Gimana? Ada bener? Ada Pak, saya sendiri Pak Ustadz. Oh, kamu lagi nih? Oh iya, banyak pengalaman. Pengalaman ya. Jadi waktu SMP mau masuk SMA nih Pak Ustadz. Ya, oke, SMP mau masuk SMA nih. Sudah sunat itu? Sudah, alhamdulillah udah ya. Kan saya nggak dapet ke SMA yang favorit nih. Saya nggak mau sekolah Pak Ustadz. Maunya ke situ. Pokoknya harus ke situ, dan kalau saya pikir itu juga saya nggak tahu kenapa saya nggak mau sekolah. Saya nggak mau sekolah, saya sampai setengah semester itu Pak Ustadz. 6 bulan 6 bulan. Ya. Akhirnya mama, mama nangis, sedih tuh Pak Ustadz. Nggak sekolah kamu? Iya. Kenapa kamu nggak mau sekolah? Saya juga nggak tahu. Kenapa nggak mau? Pokoknya nggak mau aja. Nah, terus dicarikanlah sekolah lain gitu. Nanti diiming-imingin. Nanti kalau kamu udah di sini, nanti tahun depan mama pindahin gitu. Nah itu terjadi pada saya tuh. Kalau saya cari-cari juga, saya ya nggak tahu penyebabnya apa itu. Karena kalau Pak Ustadz tadi bilang mungkin nenek saya
nyuruh mama gitu ya, atau nyuruh sesuatu mama ndak mau, kayaknya ndak juga gitu. Kebanyakan mama nyuruh nenek. Akan sama akhirnya. Sama ya? Kan sama akhirnya mamahmu kamu suruh walaupun nggak ngomong itu begitu. Iya sama. benar. Nah, tinggal sekarang kamu dengan anakmu gimana sekarang? Anak saya. Saya susah bicara nih kalau Loh, kok gini. susah bicara? Kan ini Artinya, belum urut ya, karena belum ending ya. Akhirnya itu kan kok semua kesalahannya di saya. Loh, gitu, bukan kesalahan seolah-olah di gitu. kamu. Memang kamu salah kan gitu. Nah sekarang gini, kalau memang kamu udah ngerasain mamahmu dengan nenek begitu, akhirnya kan Oh iya, iya. dengan tidak sadar kamu membalas sakit hatinya nenekmu kepada mamahmu, kan gitu. Padahal saya nggak berniat begitu loh Pak Ustadz waktu itu ya. Oh, Kan- berarti waktu itu kamu 6 Gimana bulan nih kata-kata? itu ngelindur ini, kan nggak berniat ya Ji ya? Karena waktu itu saya juga takut sama orang tua saya juga, tapi saya juga nggak mau sekolah gitu, bingung juga saya. Kalau takut ya enggak lah, karena kalau kamu sudah di bawah sadar itu tahu kalau kamu itu bandel itu mamahmu pasti takut itu Ini tahu. waktu SMP loh Pak Ustadz. Iyalah, kan kamu udah Kan tahu. masih Umpamanya, bocor. iya, umpamanya kamu itu mamanya nggak pulang, mamahmu nyari kamu, pulang dong tuh. Mama kan ya sedih kamu nggak pulang. Udah tahu nih mimik mama, akhirnya dengan tidak sadar tuh kalah nih mamaku. Begitu. Itu tidak tercatat loh Ci. 2 kali begitu lagi, 3 kali. Oh yang terakhir kan bukan yang terakhir, yang keberapa itu? Nah ya begitu. Tahu nggak Ji, Pak Ustadz ini kan anaknya Mas Piko. Mas Piko itu kan orangnya diem aja. Sama Pak Ustadz suruh keluar kamu situ. Kalau saya enggak, saya keluar disuruh pulang. Kebalikan. Siapa yang salah ini? Sebenarnya kan bukan saya yang salah atau kamu yang salah. Gini loh, kenapa saya nyuruh Viko pada waktu itu Iya, betul. keluar? Iya. Karena dia selalu diem di rumah. Di otak saya bukan ngusir dia, saya mengajarkan dia bersosialisasi. Pelajaran. Biar dia bisa bermasyarakat, besoknya keluar, cari temenmu, main sama temen, asal mainnya tidak keluar dari syariat. Kan gitu jelas. Iya. Saya dulu sudah di luar, suruh pulang. Karena di luar Terlalu banyak pelajaran. bukan terlalu banyak pelajaran, karena di luar Yang salah gitu nah, loh. kan gitu. Jadi bedanya di situ. Iya, iya. Sehingga di pikiran dan hati saya tidak mengusir anak untuk keluar. Ada pelajaran. Ada pelajaran di situ. Jadi mainlah kamu dengan teman-teman kamu, mainlah. Besok kamu itu kan kerja, berhadapan dengan orang, harus bisa bicara, harus bisa berkomunikasi. Ya, ya. Orang itu jangan hanya itu-itu saja. Kalau orang itu-itu saja, besok kamu ketemu sama orang baru, bingung pasti. Kan gitu. Kan gitu. Aduh, maaf ya Ji, ini nyeritain saya nih jadinya. Sehingga di titik itulah saya memberikan pelajaran pada Viko, main. Tapi begini Pak Ustadz, sekarang ini ya kalau anak saya itu keluar gitu, saya kok punya ketakutan gitu ya Pak Ustadz. Apa karena ini dibalik dulu saya yang suka keluar, sekarang akhirnya saya menjadi ketakutan kalau anak saya keluar gitu Pak Ustadz. Lo nggak tahu saya. Tapi saya ada rasa takut itu. Ini maksudnya anak yang laki yang perempuan. Ini dia bertegas ini. Yang perempuan sih. Wajar dong aku takut. Kan di Dulu mamahmu juga begitu. akhirnya Sama. jadi lingkaran yang Lah, iya terus itu. menggulung gini Pak Ustadz. Iya. Memecahnya Ya. mohon dibantu Pak Ustadz. Ya sebenarnya pecah kan ini, Pak. macam-macam. Sekarang anakmu keluar tuh ngapain? Kan ditanyain. Main misalnya. Main dia. Ya main, jawaban pasti main. Mau kamu dulu jawaban juga main. Tapi main apa kan gitu. Dulu nggak ditanya, cuma disuruh pulang. Kalau saya temennya mamamu, saya akan tanya itu main apa? Aduh, mama udah nggak ada. Maaf, Nah, maaf. tanyain, main. Oke, kamu main tuh apa yang kamu mainin? Kan tanya siapa temenmu, bilang. Papa bertanya bukan curiga, tapi papa pengen tahu. Kan boleh bilang seperti itu. Karena apa? Kalau memang anakmu main itu salah satu hal yang umpamanya dia kerja seharian, semingguan, suntuk lah dia. Nah, pengen ada Refreshing. refreshing. Kan gitu. Refreshing, bapaknya Nah, juga. refreshing. Nah, kalau bapaknya itu kan
Kamu kan bisa seminggu refreshing atau sebulan refreshing kan bisa. Jadi memang seperti itu. Jadi orang tua yang disayang oleh anak itu memang susah sebenarnya. Susah. Karena bisa aja karakter anak itu bisa menjadikan sama dengan kita orang tua. Sama apa? Sama kerasnya. Dan itu kalau kita terapkan ku anfusakum wa ahlikum naro, nggak ketemu. Jadi keluarga kita itu akan nggak ketemu besok di akhirat karena selalu gontok-gontokan. Nggak gontok-gontokan itu karena tidak serumah. Itu sama-sama dua-duanya nggak ada manfaat. Kalau ketemu lagi gontok-gontokan lah. Kan kalau ini ketemu terus mana? Itu besok jangan berpikir tentang surga. Ketemu di akhirat itu bisa gontok-gontokan gitu. Salah-salahan. Masih ada salah-salahan gitu ya. Makanya ya harus kita perbaiki. Kenapa harus kita dulu? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dari api neraka. Belajar dulu, aplikasikan sehari-hari sehingga kita terjaga diri kita itu mudah-mudahan dan insya Allah dari api neraka. Baru keluarga kita. Amin. Makanya itu sangat penting sehingga kita menurunkan anak-anak itu insya Allah salah satunya tidak mudah membuli orang lain, merundung orang lain. Kan seperti itu, ada anak itu merundung orang lain yang saya dengar dia jago silat. Nah, karena apa? Karena bapaknya bangga anaknya itu jago silat. Iya, betul, ada itu. Bapaknya itu bangga karena anaknya itu di sekolah itu termasuk yang sering kegiatan itu sering ikut ya. Sampai kepala sekolahnya sendiri itu juga membela bukan membela, membenarkan seperti membela seperti itu. Nah, itu bukan masalah dibela atau tidak dibela, kita pun harus mawas diri. Kalaupun umpamanya anaknya si kepala sekolah itu dirudung, dibully, saya mau tanya, mau membela anaknya apa membela yang membuli? Kan itu dibalik aja. Makanya kalau kita bicara itu yang netral, yang flat. Jangan membela ini, jangan membela itu. Flat di garis syariat Islam. Sehingga kita tetap terjaga, tidak bicara salah. Sehingga malaikat atid itu nggak nyatet kesalahan. Dan kalau itu benar pun atas izin Allah dan kita tidak merasa kebenaran itu dari kita, malaikat raqib yang mencatat terus-menerus. Kan seperti itu. Dan itu akan menjadi pahala terus-menerus. Harus belajar dari diri kita. Harus belajar dari diri kita. Kenapa orang harus mengenal Islam? Kenapa orang harus mengenal Quran? Bagaimana orang anak-anak kita harus mengenal perilaku Rasul, akhlak-akhlak Rasul itu ya seperti itu. Banyak orang yang memahami agama tapi sombong. Banyak kok. Banyak orang memahami agama merendahkan saudaranya. Saya bilang saudara yang lain banyak sekali. Masuk kategori bully juga nggak tuh, Ustaz? Ya dia membuli karena udah masuk ke YouTube, masuk ini kan ya membuli, tapi sebenarnya tinggal saudaranya nggak terlalu mikir, nggak ada masalah. Tapi malaikat atidnya itu sampai bukunya itu habis terus pinjam punyanya malaikat raqib. Maksud saya bully juga, bully dari sisi ini. Jadi itu mendolimi diri kita sendiri. Janganlah ya. Kita harus belajar paling tidak untuk diri kita, generasi berikutnya, untuk anak-anak kita agar tidak celaka di kemudian harinya. Celaka itu maksudnya yang tidak nyaman, entah itu yang membuli. Akhirnya orang membuli itu kan kalau sudah muncul di TV atau tidak muncul di TV itu kan kita disorot oleh masyarakat. Apalagi muncul di TV kan malu. Kan malu pasti itu. Nah, disinilah harus tahu. Akhirnya ya begitu. Makanya jangan bangga terhadap sesuatu. Walaupun itu adalah suatu menurut kita nikmat. Semuanya itu dari Allah Ta'ala. Saksikan, yakini bahwa nikmat itu dari Allah. Dan yakini juga bahwa musibah itu dari perbuatan kita. Kalau kita tidak meyakini itu ya sama. Kita tidak mengimani beberapa ayat Quran bahwa musibah itu sebenarnya dari perbuatan kita. Kalau kita tidak meyakini ya kita dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Allah loh ya, bukan saya loh ya. Seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk mengikuti aturan Allah sehingga kita dijaga oleh Allah Ta'ala,
diselamatkan dunia dan juga akhirat kita. Amin, Insya Allah, amin, insya Allah ya. Amin, amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Ji. Pengalaman lagi, Ustaz. Aduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan beliau, khususnya bagi saya sendiri. Untuk anak-anakku, kalau nonton, Papa minta maaf ya. Sudah buat sakit hati dan pikiranmu itu. Papa minta maaf. Doakan Papa supaya Papa bisa menjadi imam yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman, demikianlah perjumpaan kami kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.